Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syarul Faiz, NIM 51906111149. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul Analisis Pengendalian Proses Produksi dengan Metode Statistical Quality Control pada PT Gunung Slamet. PT Gunung Slamet yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang sampai sekarang menghasilkan berbagai varian produk dengan merek seperti poci, botol, dan sosro. Dalam dunia industri, kualitas barang yang dihasilkan merupakan faktor yang sangat penting. Proses produksi merupakan suatu bagian terbesar dalam kegiatan produksi di suatu perusahaan dan merupakan aktivitas yang tak akan bisa dilewatkan dalam sistem produksi. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus bisa mengendalikan proses produksi dengan baik. Pengendalian proses produksi dimaksud agar perusahaan dapat menjaga kelangsungan proses produksi pada perusahaan tersebut. Persaingan industri di Indonesia yang semakin ketat sehingga perusahaan harus membuat produk yang mereka hasilkan juga bisa tetap stabil di pasar. Kualitas dari suatu produk merupakan salah satu kunci untuk mempengaruhi kemajuan dalam kepuasan untuk konsumen. Suatu perusahaan perlu memperhatikan kualitas produknya. Kini berbagai industri berupaya menjaga kualitas produknya melalui pengendalian kualitas statistik atau statistical quality control. Ada beberapa standar yang ditetapkan oleh perusahaan ketika melakukan suatu produksi karena akan mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tingkat kerusakan produk yang terjadi dalam proses produksi pada PT Gunung Slamet. Yang kedua, apa saja jenis kerusakan produk yang terjadi dalam proses produksi pada PT Gunung Slamet. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian proses produksi pada PT Gunung Slamet. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis bagaimana tingkat kerusakan produk yang terjadi dalam proses produksi di PT Gunung Slamet. Yang kedua, menganalisis apa saja jenis kerusakan produk yang terjadi dalam proses produksi pada PT Gunung Slamet. Yang ketiga, menganalisis faktor penyebab yang mempengaruhi pengendalian proses produksi pada PT Gunung Slamet. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu penelitian ini berfokus pada ruang produksi, gudang produk jadi, dan gudang penyimpanan di PT Gunung Slamet. Yang kedua, tidak ada analisis biaya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu dapat memberikan salah satu alternatif pemecah masalah di PT Gunung Slamet, terutama dalam mengatasi pengendalian persediaan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk mengendalikan proses produksi. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen dalam menentukan strategi pengendalian kualitas produksi di masa yang akan datang. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu pengendalian proses produksi, yang kedua pengendalian kualitas proses statistik quality control, yang ketiga tujuan pengendalian kualitas, yang keempat penelitian terdahulu. Pengendalian proses produksi. Menurut Sukaria Sinulinga tahun 2009, pengendalian proses produksi adalah suatu istilah yang digunakan dalam kegiatan pengelola eksekusi rencana operasional yang telah disusun. Pengendalian kegiatan produksi juga telah dipandang sebagai suatu subsistem dari sistem produksi karena semua kegiatan yang terkait di dalamnya merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan secara sinkron untuk menjamin jadwal induk produksi dapat dieksekusi secara baik. Yang kedua, pengendalian kualitas proses statistik quality control.
Statistik Quality Control atau SQC atau pengendalian kualitas statistik merupakan teknik menyelesaikan masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, memperbaiki produk dan proses menggunakan metode statistik. Pengendalian kualitas statistik yang sering disebut sebagai pengendalian proses statistik atau SPC. Tujuan pengendalian kualitas. Tujuan dari pengendalian kualitas produksi ini adalah menyelidiki dengan cepat apa saja sebab-sebab yang menyebabkan produksi suatu produk menjadi cacat atau menjadi tidak sempurna, yang menyebabkan tidak layaknya produk tersebut, bahkan dapat dirugikan perusahaan. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini yang berjudul Analisis Pengendalian Proses Produksi pada PT Edwise Mandiri Semarang tahun 2018 dengan metode statistik kontrol yang dilakukan oleh Alriani, Ida Setiawan, dan Milik. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ada dua, yaitu metode analisis data dan flowchart penelitian. Metode analisis data. Metode analisis data yang pertama yaitu check sheet. Check sheet atau lembar pemeriksaan adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data yang menganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel berisi data jumlah barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang dihasilkan. Yang kedua, histogram. Histogram adalah representasi grafis dari data numerik yang digunakan untuk menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set data terjadi. Yang ketiga, peta kendali. Peta kendali adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Yang keempat, diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat yaitu memperhatikan suatu hubungan antara permasalahan yang sedang terjadi dengan kemungkinan penyebab secara faktor-faktor yang mempengaruhinya. Flowchart penelitian. Langkah-langkah dalam penyelesaian analisis perbandingan metode statistik quality control sebagai berikut. Yang pertama, studi pustaka. Pada tahap ini adalah untuk mencari referensi judul serta mencari jurnal yang akan dilakukan. Yang kedua, perumusan masalah. Dalam tahap ini dapat perumusan masalah mengenai statistik quality control. Yang ketiga, tujuan penelitian. Melakukan analisis tujuan penelitian berguna untuk perusahaan. Yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data dalam tahap ini yaitu ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kelima, pengolahan data. Pengolahan data menggunakan metode statistik quality control. Yang keenam, tahap pengolahan data. Yang pertama yaitu check sheet, yang kedua histogram, yang ketiga peta kendali, yang keempat diagram sebab akibat. Yang ketujuh, analisis dan pembahasan. Dalam tahap ini menjelaskan analisis mengenai hasil dan pengolahan data. Yang kedelapan, kesimpulan. Dalam tahap ini akan memperbaiki suatu permasalahan dalam perusahaan mengenai optimasi perencanaan dan pengendalian persediaan. Yang terakhir, selesai. Tahap ini berisi bahwa laporan atau hasil dari penelitian yang peneliti telah selesai. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.